Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Hafid Motovlog dari Kudus. Oke guys, dan dalam kesempatan kali ini gua udah berada di daerah Pentol Kudus ini guys. Nah, cuacanya panas banget ya guys ya. Jam berapa ini guys? Jam 9-an ya. Oke guys, dalam kesempatan kali ini gua ingin membahas balapan MotoGP tadi malam ya guys ya. Nah, untuk hasil pertandingannya cukup mengejutkan ya guys ya. Bagaimana Honda akhirnya masuk 5 besar ya guys ya. Dua-duanya Repsol Honda masuk 5 besar, yaitu di posisi ketiga ada Pol Espargaro, dan yang ada di posisi kelima itu Marc Marquez ya guys ya. Nah, untuk hasilnya itu sudah bisa diprediksi Honda akan masuk 5 besar karena dengan motor yang baru itu semua pembalap Honda bisa menguasainya ya. Dan bagaimana kita ketahui motor Honda itu ada 4 guys di MotoGP, yang 2 itu ada di tim utama yaitu tim Repsol Honda ya, dan yang 2 lagi ada di tim satelit. Nah, yang ada di tim satelit kemarin Alex Marquez crash ya guys ya, dan Nakagami finish di posisi ke-10 kalau nggak salah ya. Nah, ini cukup mengejutkan ya, bagaimana Honda tahun kemarin itu tersiok-siok ya. Hampir dari 4 motor itu 3-3-nya masuk 10 besar ke atas ya. Hanya Marc Marquez yang bisa mengendalikan dan masuk ke 5 besar ya guys ya. Namun dengan motor baru yang sekarang ini, Marc Marquez agak kesulitan ya guys ya, agak kesulitan karena dia harus merubah pola balapnya. Yang dulunya itu agresif, sekarang menjadi lebih aman, main aman gitu ya guys ya. Jadi dia nggak bisa seagresif dulu ya, padahal dia bisa menjuarai 6 kali juara dunia MotoGP. Itu adalah hasil dari keagresifannya dalam mengendarai motor Honda ya. Namun Honda melakukan perombakan besar karena banyak pembalapnya yang ketinggalan, apalagi kemarin Marc Marquez kan cedera ya. Jadinya karena cedera itu Honda yang lain, pembalap Honda yang lain itu tidak bisa mengimbangi Marc Marquez dan harus tersiok-siok di posisi 10 besar ke atas ya guys. Dan dia harus menjuarai posisi keempat dari konstruktor motor ya, yang mana konstruktor motor di MotoGP itu ada 5 ya, yaitu Yamaha, Suzuki, Ducati, Aprilia, dan KTM ya. Yang satunya lagi adalah Honda ya. Dia harus di posisi 2 paling bawah ya. Namun dengan perombakan yang tadi malam itu yang kita lihat sendiri guys, Honda itu makin stabil ya guys ya, makin stabil. Terbukti dengan Pol Espargaro yang biasanya hanya mampu finish di 10 besar ke atas, dia bisa finish di posisi ketiga. Bahkan Pol Espargaro itu di awal-awal lap sampai pertengahan lap itu, sampai lap mendekati minus 7 lap ya, itu Pol Espargaro ada di posisi pertama ya. Namun karena adanya kesalahan pemilihan ban ya, yang mana Pol Espargaro itu menggunakan ban soft ya, depan belakang itu soft, sedangkan Ducati dan KTM menggunakan ban medium. KTM menggunakan all medium, sama yang Ducati menggunakan medium soft. Jadi bannya masih awet ya, sampai ke lap-lap terakhir itu masih ada ya. Sedangkan Pol Espargaro udah kehabisan ban. Akhirnya Honda jatuh ke posisi 3 ya guys ya. Seharusnya bisa di posisi 2 guys, namun Pol Espargaro melakukan aksi yang kesalahannya sendiri ya, dia lupa mengerem ya, atau telat mengerem ya. Jadinya dia
motornya kebablasan ya, akhirnya dia disalip oleh Bastiani, disalip oleh Brad Binder ya, yang ada di posisi ketiga, jadinya dia jatuh ke posisi ketiga gitu guys. Namun Mark Marquez yang ini cukup menderita tadi malam karena motornya itu terlalu kaku ya guys ya. Kalau menurut gua, dari pandangan gua itu motornya terlalu kaku, jadinya motor itu tidak bisa digeber agresif di cornering ya. Padahal kekuatan Marquez itu ada di corneringnya guys ya. Gue lihat tadi malam motornya itu mau diajak belok itu agak susah guys, karena ban belakang itu sangat-sangat lengket ya. Dengan modifikasi Honda yang terbaru itu dia lebih menitik beratkan pada ban belakang, grip ban belakang. Jadinya ban belakang itu susah untuk ngepot ya guys. Jadinya bannya tuh lengket banget, kaku ya. Akhirnya manuver untuk beloknya itu kurang bisa nekuk ya guys ya, kurang bisa nekuk. Akhirnya ya Mark Marquez ya cuman bisa main safety aja guys ya, main mengikuti motornya aja. Sedangkan di trek lurus Honda itu kalah power dengan Ducati ya. Akhirnya dia mampu disalip oleh Bastiani ini sama Aprilia ya guys. Padahal Aprilia sendiri itu dulunya itu motor paling lemot ya, sekarang udah berevolusi dengan top speednya tuh mampu mengimbangi Honda ya guys ya. Jadi boleh dikatakan guys, boleh dikatakan untuk posisi top speed di tahun sekarang ini untuk motor terkencang itu masih pada Ducati ya. Sedangkan untuk terkencang kedua top speednya itu ada di KTM, dan yang ketiga adalah Honda, yang keempat adalah Aprilia. Namun karena tadi malam itu Mark Marquez salah pilih ban ya, dia menggunakan ban soft di belakang dan yang depan itu soft tapi udah bekas ya, ban bekas dipakai lagi ya. Waduh, nekat sekali ya guys ya. Nah itu guys, akhirnya ya itu kehabisan ban pada waktu di lap-lap akhir, dia udah gak bisa berjuang lagi ya. Mau digeber kayak apapun ya bannya udah habis ya, daya cengkramnya udah kurang. Jadinya itu tadi guys, dia melorot dari posisi kedua melorot ke posisi kelima ya Mark Marquez, dan Pol Espargaro melorot dari posisi pertama melorot ke posisi ketiga. Itu karena bannya guys ya, salah pilih ban ya. Jadi selain mesin juga harus mempertimbangkan juga untuk kondisi bannya ya guys ya. Mungkin kalau saran gua, Honda harus memakai ban hard ya yang di belakang ya, agar lebih agresif ya. Karena menurut gua gripnya tuh udah dapet banget ya guys ya Honda itu. Jadi dengan menggunakan ban hard itu gripnya akan lebih sedikit berkurang, tapi nantinya akan menjadi awet ya. Ketika di lap-lap terakhir dia masih punya grip gitu guys ya. Itu guys. Jadi saran gua nanti kalau balapan lagi ya guys ya, menggunakan ban belakang hard, yang depan soft nggak apa-apa gitu guys. Mungkin itu aja ya guys ya untuk solusinya ya. Pasti teknisi udah pada tahu semuanya sih, nanti pasti akan ada perubahan guys di balapan-balapan selanjutnya. Dan yang cukup mengejutkan adalah Ducati guys ya. Ducati, wah kasihan banget untuk tadi malam Ducati Factory atau tim utamanya Ducati itu semuanya nggak ada yang finish guys, gagal finish. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Francesco Bagnaia yang ada di unggulannya Ducati, dia terjatuh dan bahkan menyeret rekan Ducati lainnya yaitu Jorge Martin ya. Aduh, apes banget Jorge Martin ya. Padahal dia pembalap muda yang memang juga berambisi untuk merebut Piala Dunia ya, untuk merebut juara dunia tahun ini ya guys ya, karena performanya juga cukup bagus guys. Nah untuk pembalap tahun ini guys cukup berimbang ya guys ya, cukup berimbang. Dan yang paling bagus performanya adalah dari Pol Espargaro ya, dia cukup signifikan dalam kenaikan performanya. Dan juga Brad Binder ya, jangan kita lupakan Brad Binder ini pembalap muda yang ini adalah tahun ketiganya ya dia masuk ke MotoGP, dan
cukup mengalami perkembangan yang sangat pesat guys. Terbukti tadi malam dia juara dunia ya, sangat stabil performanya ya guys ya. Wah, kita akan tunggu untuk balapan-balapan selanjutnya bagaimana nanti terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh Marc Marquez dengan motor barunya. Gua yakin Marc Marquez akan melakukan perombakan besar nanti dengan teknik balapnya yang baru ya, dengan motor yang baru juga ya guys. Oke guys, mungkin itu aja yang dapat gua bagikan dalam video kali ini. Semoga video yang gua bagikan cukup menghibur dan memberikan informasi pada kalian semuanya ya guys ya. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.